Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan karya ilmiah. Sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang sistematika penulisan karya ilmiah, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu skripsi. Menurut Wikipedia, skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Dan skripsi juga memiliki tujuan, yaitu memberikan pengalaman belajar bagi para mahasiswa dalam melakukan kegiatan kajian serta penulisan karya ilmiah. Pengalaman belajar inilah yang biasanya akan menjadi modal bagi mahasiswa jika ingin menulis karya ilmiah lain di kemudian hari. Skripsi juga bermanfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan dan menambah wawasan baru. Selain itu, juga kita bisa menambah informasi di bidang ilmu pengetahuan yang didalami. Oke, saya akan membahas lebih detail tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Jadi, sistematika penulisan karya ilmiah memiliki struktur. Yang pertama yaitu halaman judul. Halaman judul adalah halaman di bagian awal buku yang menampilkan judul, subjudul, penulis, penerbit, dan edisinya. Dan yang kedua yaitu halaman pengesahan atau lembar pengesahan adalah lembar yang memuat pernyataan atau persetujuan dari suatu pihak mengenai sah atau tidaknya dokumen yang Anda buat. Yang ketiga yaitu daftar isi. Daftar isi memberikan gambaran menyeluruh tentang isi dan urutan serta letak halaman bagian-bagian proposal skripsi. Yang keempat yaitu pendahuluan. Jadi, pendahuluan di sini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu latar belakang. Latar belakang yang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah diangkat dalam skripsi. Latar belakang juga mengungkapkan bukti, data, konsep, dan hubungan antara variabel yang terkait dengan topik. Ada juga tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hasil atau bagaimana sesuatu akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik diangkat oleh penulis. Jadi, rumusan masalah memuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis melalui karya tulis ilmiahnya. Yang keempat yaitu batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar, yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus. Oleh karena itu, batasan diperlukan supaya penelitian bisa memberikan hasil yang tepat. Yang kelima yaitu sistematika penulisan. Sistematika penulisan skripsi merupakan kerangka penyusunan skripsi dari bab awal hingga bab akhir. Sistematika penulisan skripsi dibagi ke dalam 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Dan di bab 2 ada pembahasan. Pembahasan hasil penelitian dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Dan di bab 3 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran menjadi bagian terpenting dalam suatu karya karena memuat seluruh pembahasan secara singkat, padat, dan jelas yang menimbulkan kesan baik untuk pembaca. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka.
Secara umum, daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun diterbitkannya. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya tolong dimaafkan. Jika ada pertanyaan, tolong ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.